Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Taghadaitum? Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Sudah makan siang? Alhamdulillah Alhamdulillah. khalas. Khalas. Alhamdulillah, Ustaz. Hunaka majlisani ya, majlis fil halah wa fil Zoom. Insyaallah fi hadhihi munasabah al-yaumul jum'ah jum'atun mubarakah. Kamal adah nadrus kutub arba'in nawawi. Fal'an nahnu ji'na fil hadis as-samin, hadis yang ke-8. Jadi ini adalah pengajar rutin saya tiap minggu ya, sebenarnya online, cuman karena ada teman-teman yang baru datang sekalian, jadi pengajiannya bisa online juga offline ya. Dari kitab Arba'in Nawawi, Araftu Arba'in Nawawi yang masyhur, Kutubul Hadis. Tulis di Google Play, di Google, terus banyak lah. Kita bisa download. Kalau mau beli, monggo. Kalau mau download. Terjemahannya juga sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Samin, hadis yang nomor 8. Hormatul Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yasyhadu, sehingga manusia tersebut bersaksi, alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nas di sini berarti siapa ya? Berarti qatilan nas di sini adalah orang-orang yang musyrik ya. Maksudnya nas di sini adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Wa yuqimus shalah. Kemudian juga sampai manusia-manusia ini yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan juga menunaikan zakat. Faida fa'alu dzalik, jika mereka atau manusia itu tadi melakukan itu semua, asamu minni dima'hum, maka akan dijaga dari kita ya, dima'hum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan juga nanti hisabnya juga atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu ya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan syahadat ya, sampai mau sholat, sampai juga mau zakat ya. Kalau orang-orang itu sudah melakukan itu semua, maka sama Islam ini dijaga gitu. Hartanya dijaga, nyawanya dijaga. Ahamiyatul hadis. Hadal hadis adimun syiddan istimalihi alal muhimmat min qawaid din Islam. Wa hiya syahadah
Matasdik al-jazim. Maksudnya juga bersaksi itu adalah dengan keyakinan yang betul-betul mantap. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nah, kadang hadis-hadis ini juga dipakai untuk orang-orang ekstremis. Orang-orang ekstremis ya. Melihat orang kafir bunuh perang gitu ya. Lihat orang apa misalkan Jebah atau di Pura di Bali gitu ya, bongkar perang bakar. Mana hadisnya ini? Umirtu an uqatilana hatta astadu. Ini sering dipakai bahkan ya hafal luar kepala ya. Ya, mereka yang sampai melakukan bom bunuh diri dan sebagainya ya. Hadisnya Oh ya, ini. siap. Cuman ya kesalahannya adalah mereka tidak belajar dari ulama, jadi menelan hadis itu secara mentah-mentah, mengambil hadis, memahami sesuai hawa nafsunya, sesuai dengan pikirannya, itu bukan pikiran ulama. Padahal yang paham tentang nas ya, dalam Islam itu ada istilah nas. Nas itu adalah dalil. Yang dipakai itu adalah nas adalah Al-Qur'an wal hadis. Yang bisa memahami itu hanya ulama yang setiap hari meluangkan waktunya untuk mutola'ah, belajar ya. Mengambil ilmu dari guru ke guru ya. Dari dia mengambil ilmu dari gurunya, gurunya mengambil ilmu dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya sampai khulafaur rasyidin sampai Nabi Muhammad. Jadi bukan orang-orang yang setiap hari nyantai, HP-an, game gitu ya. Terus tiba-tiba dia hijrah, terus tiba-tiba langsung jihad. Itu ya salah, seperti salah juga. Jadi ya hadis ini juga berbahaya. Apa hukum orang meninggalkan sholat? Ada yang tahu? Hah? Ya haram lah, haram. Karena sholat wajib, berarti meninggalkan dapat dosa, haram. Cuman haramnya itu sampai apa? Haram kan bermacam-macam ya. Haram kecil kah? Haram sedang kah? Atau haram yang besar? Besar. Kan menurut Imam Syafi'i, hukum orang meninggalkan sholat itu wajib ya Pak, mutilah. Wajib dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholatnya itu karena dia tidak meyakini sholat itu wajib. Sholat tidak wajib, yang penting syahadat. Sholat tidak wajib. Misalkan contoh gini, dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu ya. Dalam Al-Quran itu ya sholat cuma 2 kali ya. Ya dia ngambilnya Al-Quran toh misalkan, nggak ngambil di sunnah, di hadis, ngambil di Al-Quran saja. Dia cuma meyakini sholat ya cuma siang dan malam. Sholat 5 waktu nggak wajib bagi dia. Sholat cuma saja. Orang-orang yang meyakini seperti ini maka al-imam itu harus memberi yang pertama dia berdosa besar ya. Dan dibunuh. Dia dosa dibunuh dan nanti mayatnya itu tidak dimasukkan ke dalam kuburan orang muslim. Jadi ya memang sudah murtad gitu kalau sampai meyakini sholat itu tidak wajib. Meyakini, tidak melakukan karena meyakini sholat itu tidak wajib. Tapi kalau meninggalkan sholatnya, yakin sholat 5 waktu itu wajib, yakin, cuman malas gitu ya.
entah karena pusreng atau apa gitu. Karena main HP atau lagi tamal dan sebagainya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya dia juga dosa besar, juga dibunuh, tapi nanti tetap masuk kepada kuburannya orang Islam. Ya tetap Islam tapi ya dosanya dosa besar ya, kayak sama kayak zina lah. Zina muson itu kan dirajam, kan dibunuh. Karena masuk tetap Islam. Nah, tapi ini jangan langsung dipotong penjelasan saya. Gitu. Kalau di internet ada bisa dipotong. Bukan berarti juga yang membunuh itu ya kita. Misalkan ada teman kamu, ayo sholat, bentar lagi gitu ya. Jam 1, sholat, nanti gitu, nyata tiduran. Jam 2 dibangun, sholat dulu. Ya nanti dia bangun gak langsung sholat ya sampai asar gitu kan. Waduh, kamu gak sholat ya kamu ya? Langsung kamu ngambil samurai ya, ngambil katana misalkan ya. Allahu Akbar, jihad, masuk polisi nanti kasus ini saja ini nanti ya. Kenapa kamu bunuh ya? Kata Ustaz Fahim, suruh bunuh kalau nggak sholat. Jadi untuk hukuman membunuh, yaitu bukan orang ya, bukan orang yang wajib, yang berhak membunuh itu adalah pemerintah. Yang harus perlu diingat, yang menegakkan syariat itu adalah pemerintah. Sama kayak ada orang nyolong, nyolong motor, nyolong mobil. Itu kan, ini anak Islam ini dipotong tangannya, ayo potong, ayo. Dikeroyok di mananya, ayo potong. Dipotong. Umar. Ya nggak boleh seperti itu ya. Hukumnya ya juga kita tetap berdosa. Kenapa? Karena kan hak kita untuk mengeksekusi atau melakukan hukum seperti itu bukan kita. Jadi itu adalah tugas dari ulul amri ya. Ya karena ya amburadul nanti kalau seperti itu. Maksudnya amburadul ya pasti akan melalui persidangan sebelum itu adalah tugas dari pemerintah. Cuman kita harus meyakini betul. Berarti meninggalkan sholat itu ya sangat-sangat besar dosanya. Sangat-sangat besar dosanya. Kalau udah terlanjur melakukan gimana? Ya harus bertobat. Harus bertobat. Hukumnya itu ya sama kayak zina muhsan ya. Meninggalkan sholat. Dan itulah yang sekarang banyak terjadi. Memang kalau dari viral ya itu kalau yang zina-zina itu lebih mudah viral. Kalau cuma meninggalkan sholat ya siapa sih mau memberitakan gitu. Ini meninggalkan sholat siapa mau memberitakan. Banyak orang sekarang sering mencemooh, mencaci, ngerasani orang-orang yang berbuat zina atau yang terkena kasus pencabulan dan lain sebagainya yang ada di dunia maya. Tapi dia lupa sholatnya bolong-bolong. Itu sama aja dosanya dia. Jadi dosa sebenarnya ada yang dosa yang jauh lebih besar dari pencabulan sendiri, tapi tarik besar. Jadi kalau orang ya udah kalau meninggalkan sholat ya betul-betul bertobat. Dan hukuman
yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ya bukan wilayah kita, yang berhak memutuskan dia dibunuh atau tidak. Dan itu adalah wilayah pemerintah. Kalau kita misalkan sebagai temannya bagaimana? Lihat ada orang, kalau teman kita yang misalkan malas-malas, ya dinasihati. Kita hanya menasihati ya, nggak perlu sampai menyembelih atau apa. Kita nasihati, kita berikan hadisnya. Udah, kalau dia mau menerima ya nggak apa-apa. Misalkan dia menolak, ya udah, itu adalah urusan antara dia dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis ini ya juga ada perbedaan pendapat. At-tana baina Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Jadi dulu itu ketika Khalifah Abu Bakar itu kan banyak yang golongan-golongan orang Arab itu yang murtad, ya. Ketika wafatnya Nabi Muhammad itu banyak yang murtad. Ya merasa, oh Nabi Muhammad nggak ada ya berarti sudah agama Islam sudah selesai. Gitu. Atau ada yang memang sebenarnya nggak suka sama Islam, tapi karena dia masuk Islam karena terpaksa, karena ketika itu ya ketika Nabi masih hidup ya itu Islam masih jaya-jayanya. Setelah Fathu Mekah itu ya Islam itu adalah masih jaya-jayanya gitu kan. Orang-orang Mekah ya banyak masuk Islam ya. Pun motifnya macam-macam, ada yang masuk Islam karena takut, ada yang masuk Islam karena memang dapat hidayah. Tapi secara mereka baca syahadat masuk Islam ya udah. Tapi ketika wafat Nabi Muhammad, ini siapa yang akan memimpin Islam? Macam-macam, ada yang bilang Sayyidina Ali, ada yang bilang Abu Bakar, ada yang dari golongan Ansor yang ada di Madinah, macam-macam. Hingga akhirnya diputuskan ya bahwasanya yang dibaiat yaitu adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yaitu Abu Bakar. Ketika tahu Abu Bakar yang memimpin Islam ini, ketika itu ya banyak golongan-golongan Abu Bakar yang sudah kan gak ikut gitu ya. Banyaknya akhirnya ya diperangi. Sampai ada nih satu golongan kita Islam, cuman kita nggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena zakat nanti ya masuk kepada Islam, kepada pemerintah kan, zakat itu kan. Ya. Jadi hubungan kita ya hanya saya kepada Allah ya. Saya syahadat, sholat udah selesai, nggak mau bayar zakat. Karena dikira zakat itu adalah ya program pemerintah gitu ya, kayak pajak. Nggak mau bayar zakat. Dan ini akhirnya sahabat musyawarah gitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang yang murtad jelas kita perangi karena dia murtad. Orang meninggalkan sholat, ya jelas akan diperangi. Tapi kalau zakat, karena hadis ini mungkin ya, karena zaman dulu itu tidak kayak sekarang. Kalau sekarang hadis itu kan sudah lengkap gitu kan, kitab jilid-jilid itu udah. Kalau zaman dulu kan belum ada tadwinul hadis, pembukuan hadis itu juga belum ada. Ya, sahabat akan mengambil hukum sesuai dengan hadis-hadis yang sudah mereka hafal. Gitu. Orang Arab itu nggak suka nulis, orang Arab. Tapi orang Arab memang sekali dengar biasanya hafal. Nggak suka nulis. Makanya dulu itu bahkan sebelum Islam itu orang-orang Arab memang terkenal hafalannya kuat sebelum Islam datang. Karena dulu Arab itu banyak tukang syair Arab, bahkan ada salah satu pasar di sana kayak kontes akademi gitulah ya, ada jurinya gitu kan, berikan syair-syair, siapa yang paling bagus ya akan dipuji-puji, banyak harta banyak ya.
Jadi memang orang Arab dulu sangat suka dengan syair. Dan itulah kenapa kok Islam mukjizat yang paling hebat dalam Islam itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengalahkan semua penyair-penyair zaman itu. Penyair-penyair yang ada zaman itu angkat tangan, nggak bisa. Bahkan Al-Quran beberapa kali nantang. Kalau kamu merasa ini kalau kamu merasa ini adalah perkataan Nabi Muhammad, ya udah, tolong buatlah yang seperti Al-Quran. Gak ada yang mampu. Ya, macam-macam. Mujizat itu sesuai dengan kelompoknya. Zaman Nabi Musa yang dibangga-banggakan dulu apa? Selap merah, bukan ya? Maksudnya sihir ya, sihir. Selap merah. Yang dibangga-banggakan sihir ya, sihir gitu kan. Maka ya kebanyakan mukjizat Nabi Musa itu ya sesuatu yang mengalahkan sihir gitu. Contoh membelah lautan, tongkat jadi ular, mengalahkan ular-ularnya para penyihir yang zaman Nabi Isa itu yang paling dibangga-banggakan pada saat itu adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Nabi Isa mampu membangkitkan orang yang sudah mati, ya, itu menjadi mukjizat, al-mu'jiz. Al-amr al-khariqul lil adat. Mukjizat adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan, al-mu'jiz yang melemahkan golongan. Karena ya itulah caranya agar mereka itu bisa ya merasa kalah. Oke, kembali ke tadi ya. Nah, di sini Abu Bakar itu mengatakan bahwasanya kita perangi orang yang tidak bayar zakat, tetap kita perangi. Sayyidina Umar ketika itu interupsi. Qala Umar radhiyallahu anhu li Abi Bakar, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana engkau mau memerangi manusia? Waqad qala Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Karena hadis itu memang kan bermacam-macam ya, versinya itu bermacam-macam. Sekarang Nabi Muhammad mengatakan ya pada beberapa sahabat, yaitu mereka menghafal sesuai dengan kemampuannya, atau kadang Nabi Muhammad mengatakan hadis dengan riwayat berbeda kepada sahabat yang berbeda dengan maksudnya sama. Itu seperti itu juga ada. Jadi memang hadis itu kadang mirip-mirip, kadang ada tambahan antara rawi satu dan rawi lain. Sedangkan di sini Sayyidina Umar taunya itu umir tuan uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah. Jadi cuma itu. Sedangkan hadis ini yang baru saya bacakan ada qaul shalah wa ita'iz zakah. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakah. Fa inna zakah haqqul mal, wallahi law mana'uni aqalan kanu dunahu ila rasulillahi liqitalihim alamat ini. Jadi tetap ijtihad yang diambil dari Abu Bakar As-Siddiq itu adalah tetap, meskipun Sayyidina Umar memberikan hadis ini, tapi tetap saya pasti akan memerangi orang yang memisah antara sholat dan zakat, karena zakat itu ada hakul mal, ya. Ada hakul mal. Jadi kan gini, umir tuh yang dibacakan Sayyidina Umar ya, umir tuh anu qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni mal wa nafsu illa bihaqqihi. Nah,
Jadi Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat itu dengan mengambil ini illa bihaqqihi. Maksudnya apa? Menurut Sayyidina Abu Bakar ya, illa bihaqqihi ya, yang bihaqqil mal ya. Az-zakat hakul mal. Jadi ada hak-hak dalam Islam. Salah satunya zakat. Zakat adalah hakul mal, haknya dari harta. Nah, itu yang Sayyidina Abu Bakar ambil. Ya, akhirnya diperangi sungguhan. Ketika diperangi, mereka menyerah, kemudian akhirnya berbondong-bondong mau membayar zakat. Setelah banyak yang orang-orang yang meninggalkan zakat ketika diperangi, banyak yang akhirnya tobat dan kembali membayar zakat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aitu wa qad sarha sadru Abi Bakar lil qital." Demi Allah, tidak ada kecuali Allah yang sudah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi orang-orang ini. Farastu annahul haq, dan saya yakin bahwasanya, saya tahu bahwasanya ya Abu Bakar yang benar, saya Umar adalah yang salah gitu. Jadi seperti itu, ya mengakui lah bahwasanya ya Abu Bakar ya khalifah ya, bukan hanya karena kedekatannya dengan Rasulullah, tapi ya memang dari segi ilmuannya juga Abu Bakar itu adalah termasuk minal sabiqunal awal, orang yang pertama masuk Islam. Jadi itu yang umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahu Bukhari. Jadi itu, jadi di sini yang diambil ya, bahwasanya yang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat itu adalah salah satu dosa besar. Meninggalkan sholat menurut Imam Syafi'i itu hukumnya dosa besar. Kalau meninggalkan karena ingkar, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Kalau meninggalkan sholatnya itu karena malas, ya dia tetap Islam, tapi tetap akan diperangi. Allahu a'lam bishawab.